Es teh masnya yang terpindah. Mana tutupnya satu di sini. Oke. Rapat nih habis tidak di belakang aja nanti abangnya. Mungkin. Di bawah. Bawahnya sedikit lah, nggak besar. Jadi takut itu kayak itu semuanya enggak kilo. Belajar apa ya? Awal-awal lalu struktur ini baru tetap dua. Ya. Wow. Mana jarak yang aja nih Kak?
RBA. Hah? RAB. Oh, iya, udah RBA, RBA gitu ya. RAB, RBA itu ya. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Mbak Mumet. Nggak terdengar suaranya. Mbak, nggak kedengaran, Mbak, suaranya. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Mbak masih di unmute. Mbak, di unmute lu. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ganggu, Pak. Hah? Mau mengganggu. Enggak. Kalau di kantor masih, kalau jam 4 masih. Saya Gimana, dari Mbak? kemarin ingetnya itu, Pak. Sabar. Ini kebetulan tuh mboknya Mbak Lina nih masuk lagi sini, nggak tahu minta buatin segera katanya, punya Mbak siapa nih, Nuriyati dari mana dia? Puskesmas Pondok Suguh katanya gitu, Mbak. Naik pangkat kapan itu, Pak? Dia nih bidan ahli, Mbak. Oh, di atas ya, Pak. Puskesmas Pondok Suguh, ya. Pondok Suguh. Nilai juga kayaknya tuh, Pak. Mereka tuh kemarin tuh rapat, Mbak, dengan Mas Purwanto. Kemarin tuh mereka makanya banyak tanya, kemarin tuh di tim penilai itu ada rapat juga katanya, kami ini rapat internal, Pak, katanya. Udah ada yang mau ditanyain banyak pula, nggak apa-apa, saya bilang kalau saya ada kerjaan mungkin saya nggak bisa jawab, mungkin saya balik aja, betul, kalau nggak ada kerjaan bisa aja saya jawab, saya bilang gitu. Oh, itu kemarin tuh pertemuan tim penilai itu, Pak. Iya, betul. Teman tim penilai. Makanya kan di sana tuh juga mau nanyain ini kegiatan ini apa bukti contohnya, dia bilang gitu. Oh, berarti Zoom juga dengan Bapak kemarin, Pak? Hah? Merekanya yang nggak mau. Kalau saya sih tawarkan kalau mau, saya bilang ketemu aja lah sebentar, saya bilang gitu. Ya, Nggak mau katanya, nanti aja Pak katanya gitu. Karena penilainya ngumpul semua kemarin, Pak. Mbak, kelihatan nggak, Mbak? Yang punya saya nih, Mbak, yang saya tampilin, Mbak. Kelihatan, Pak. Mbak, saya masuk nih nilai yang dupak yang lalu ya, di sini ya. Ya, Pak. Kalau yang punya Mbak itu yang Mbak kirimin. Bentar, Mbak, saya buka dulu, Mbak. Pak, bisa tolong direkam, Pak. Nanti minta videonya kalau saya lupa, Pak. Ih, malu saya, Mbak. Yang ininya, Pak. Cara-cara ini, Pak. Cara ini ya. Cara-caranya ini. Rasanya udah saya rekam belum? Kalau saya lupa lagi, nanti saya neror Bapak lagi. Bentar, Mbak, saya matiin dulu share screen-nya. Oh, enggak, Mbak. Ini direkam kok. Udah direkam kok. Artis. Recording. Mbak, jadi gini, Mbak, yang punya Mbak ini nilai PAK-nya mau masukin nilai yang 108. Ya, Mbak ya? Iya, Pak, maksudnya yang kan nilai yang lalu itu kan, Pak.
Yang Yang 108 ini nilai pendidikan ya, Mbak? Iya, pendidikan sama pelatihan itu, Pak. Bukan pendidikan pelatihan aja, ini nih yang 3A dulu gitu, Pak. Udah masuk layanan juga di situ, tapi rinciannya udah nggak ada gitu, Pak. Oh, nah gini Mbak, kalau yang Mbak lihat ini, di sini kan ada nilai total nih Mbak, nilai total. Nah, nilai total ini harusnya sesuai dengan nilai, saya enggak tahu, totalnya 108 ya. Iya. Punya Mbak ini, kalau di pendidikan, di nilainya di sini Mbak, di kategori nomor 2 ini. Masukinnya di sini. Oh, berarti Yang di saya bawah tanda ya, Pak? kuning. Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas bidan. Yang ini nih Pak, maksudnya tuh yang 108 yang 404 ini nilai pak saya yang 3A dulu. Itu tuh udah masuk pendidikan, udah masuk pelayanan kegiatan-kegiatan semuanya. Cuma rinciannya tuh saya nggak tahu. Jadi saya jabarkannya gimana yang 108 ini gitu Pak maksudnya. Oke. Bukan pendidikan Jadi aja gitu ini Mbak, Pak. yang nilai yang lalu ini, nilai yang lalu ini, Ya. Mbak isi di sini biasanya 60 ya Mbak? Iya, D3. 60. Kalau D3 60. Ini nilainya udah 60 Mbak. Terus lagi latsarnya, latsar itu di sini Mbak, di manajerial. Manajerial ini masukkan di sini nanti nilainya 2. Biasanya nilai itu kalau nggak salah di sertifikat latsar itu 2, rata-rata 2. Ada yang 1,5, boleh Mbak masukkan 1,5 atau 2. Ini sudah 62. Terus yang di pengkajian ibu hamil fisiologis di sini Mbak masukkan 3. Ini sudah 65. Kemudian kala 1 kemarin yang masih 2C, ini misalnya 10. Sudah 75 Mbak di sini. Terus jadi masukin saja poinnya di sini, dilihat tindakannya Mbak, yang mana yang punya Mbak dulu yang kira-kira mirip. Karena tindakannya kan beda-beda nih Mbak, beda yang aturan baru dengan yang lama itu. Yang pastinya nilai di sininya nanti jadi 108. Ini saya simulasi aja. Terus skala satunya nih. Kalau pakai ini nilai yang lama ini kan ada koma-koma gitu kan Pak. Jadi kan tindakannya kan banyak beda-beda kan Pak. Betul. Jadi dijumlahin aja nggak apa-apa Pak, biar bisa nilai segitu gitu Pak. Nggak apa-apa. Jadi yang penting totalnya di sini ini 75. Karena tim penilai juga nggak melihat dupak yang lalu yang sudah dikumpulin. Jadi di sini kalau makanya saya masukkan di sini 3, kira-kira 3. Terus menyusun perencanaan ini mungkin saya masukkan di sini ada 5. Terus nanti di mana lagi ya yang kira-kira melakukan tindakan kolaborasi misalnya. Saya masukkan, ini contoh aja Mbak, ini saya masukkan 2,4. Misalnya di sini. Terus lagi saya tindakan saya inisiasi menyusui dini, misalnya di sini saya masukkan 6. Terus konseling mana ya lagi ya? KN 3. Saya misalnya di sini 10. Ini sudah 98 Mbak di sini. Nah, iya Pak. Kalau yang punya sebentar saya lagi. kan bisa kayak gitu Pak. Yang Mbak kemarin itu Pak, yang naik pangkat 4 itu dia kan PMP-nya 1 Oktober 2017. Jadi kan yang dari 2017 sampai 2019 itu pakai model yang lama kan Pak. Nah terus kan yang 2020-nya kan mulai yang pakai yang baru ini. Ya itu yang saya bingungnya tuh nanti nggak kalau dibikin kayak gini sisanya nanti nggak ketahuan gitu Pak. Ini 2,004. Nah ini Mbak, punya Mbak nih. Udah 108 4,4. Saya hanya menyesuaikan di beberapa kegiatan aja lah Mbak. Yang penting masuk totalnya. Nanti betul kata Mbaknya, nanti dilihatnya di sini dia. Di dupaknya ini. Nah ini kan Mbak udah masuk nilai yang lamanya. Yang di bulanan dupak 1. 108,404 punya Mbak. Nah yang terkait yang punya teman Mbak tuh.
Temannya ke siapa Mbak itu tuh Mbak? Yang kakak saya kemarin tuh, Pak. Yang nyamar itu ya. Kalau punya dia itu Mbak, terpaksa dia pakai aplikasi yang lama dulu Mbak. Maksudnya, Pak? Dia harus punya aplikasi yang lama dulu, karena kan dia udah lama tuh. Jadi punya dia itu kalau pakai aplikasi lama jumlahnya berapa semester itu sampai dengan Desember 2020. Maaf, sampai dengan Desember 2019 dia harus pakai aplikasi lama dulu. Ya, udah, Pak. Nah, totalnya yang terakhir berapa, Mbak? Nah, bentar. Yang paling akhir. Dupaknya aja, Mbak, kalau ada. Soalnya, Pak. Iya, oke, tenang saja. Ini, Pak, 150,908. 150,08. 908, Pak. Di Mbak itu di hard copy ke soft copy itu, Mbak? Apa, Pak? Yang punya Mbak tuh di hard copy atau soft copy? Kalau soft copy kan biar Mbak share di sini, biar saya tak lihat dulu. Saya nggak di laptop, Pak. Di apa udah saya print. Oh, gitu. Ditunjukin bisa nggak, Mbak? Tunjukin di layarnya aja. Bentar, Pak. Ini, Pak. Ntar saya besarin dulu. Apa, Pak? Bentar, Mbak. Saya harus besarin layar saya dulu. Oh, adik, Pak. Kasih adik main balon. Nah, kelihatan. Kelihatan, Pak? Oh. Tapi itu sudah ada angkanya semua, Mbak. Itu 108 itu. 100, bukan 100. Iya, 108 ya, Mbak. 150,908. Nah, tapi kan ada nilai hasilnya itu ya, Mbak ya. Hasil yang ini udah jumlah unsur utama dan unsur penunjang, Pak. Nah, itu. Nah, kalau untuk kegiatan pelayanannya kan bisa yang kayak Bapak ajarin tadi kan, Pak. Betul. Cari yang mirip. Nah, untuk yang angka di atasnya tadi itu yang saya bingung, yang 108 di atas unsur utama tadi itu kan udah kalau pendidikan bisa dijabarin. Nah, untuk sisanya itu, Pak, apa dimasukin dijabarin lagi gitu, Pak? Harusnya dijabarin lagi. Malahan kalau yang punya dia itu sudah lebih mudah, Mbak, karena kan nilai kegiatannya kan ada sudah kelihatan. Mungkin konversinya aja mungkin dulu nama tindakannya ini sekarang menjadi ini gitu loh, Mbak. Konversinya aja. Misalnya dulu bukan fisiologis, mungkin yang lain gitu loh, Mbak. Ini tinggal mengganti ininya saja. Karena punya dia itu sudah terurai. Dicari yang mirip aja gitu, Pak. Betul, cari yang mirip. Kalau punya Mbak tadi, karena ada yang juga yang sudah jadi dikirimkan itu sudah nilai pak yang sudah totalnya saya tahunya 108-nya. Nah, kalau 108 kita harus pintar-pintar kita aja menempatkan di sini. Tapi kalau sudah ada nilainya tadi itu tinggal memasukkan ke sini aja, Mbak. Mau ini nilainya 3, mau di sini 3, misalnya 3,4 atau di sini mau Mbak dibikin 3,6. Nah, kalau yang tahu paknya aja mungkin harus nerka-nerka kita. Yang pasti total di sininya harus pas. Total yang ada di sini. Tapi kalau yang punya Mbak itu tadi tuh sudah kelihatan di dupaknya ada, dupak yang sampai dengan 2019 itu yang 150 sekian itu. Nah, tinggal masukin ke sini aja, Mbak. Nilai yang 150. Yang pasti jumlahnya ini harus pas sama 150.
Jadi penjabarannya nggak apa-apa, beda-beda. Kan kata-katanya masih Iya, beda-beda nggak tuh, Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Oh. Kami Saya juga di takutnya, soalnya kan enggak. dia satu bundel nanti ditengok ini beda nih, nanti mumet lagi orang tua itu lansia tuh, Pak. Enggak mau Mbak. Biasa tuh enggak sampai ke situ apa penilainya. Gitu. Karena dulu gini, kalau yang di perawat pun kalau dulu, mohon maaf kalau kami di perawat itu Pak ada nilai untuk jadi aktif, jadi pengurus anggota organisasi profesi gitu loh Mbak. Jadi kalau untuk menjadi anggota profesi itu nilainya 10. Nah, terus kalau yang di aturan baru ini kan sudah nggak ada lagi nilai yang anggota profesi lah. Terus nilainya tuh mau dikemanain? Nah, akhirnya kan dimasukkan ke tempat yang lain. Karena sudah nggak ada lagi diakomodir. Tetapi nilainya sudah ada. Mau tidak mau ya udahlah masukkan ke manakah. Misalnya masukkan di maintenance performance ini kalau saya masukkan aja ke situ. Yang penting total nilainya di sini sama gitu loh, Mbak. Gitu, Pak. Terus satu Ja- lagi, Pak. Saya lihat di sini yang di buku di petunjuk yang di Permenkes itu Pak, Permenpan itu Pak, kan ada bidan mahir terampil penyelia. Nah, Iya. kalau 3B mau ke 3C itu kan masih bidan mahir kan Pak? Nggak boleh ngambil tindakan penyelia gitu Pak. Apa masih kayak dulu? Sebetulnya begini Mbak, boleh itu boleh, cuman takutnya kena pasal Mbak. Ini saya tunjukkan pasalnya Mbak, saya itu takut kalau kami di sini nih sebaiknya sih tidak gitu loh Mbak, sebaiknya kalau di sini. Saya coba lihatkan tunjukin pasalnya dulu Mbak sebentar. Bukannya nggak boleh, sebetulnya boleh, tapi dia nanti nilainya hanya 80%. Kemudian untuk bidan. Nah, Mbak, ini Mbak, kalau melihat Mbak, sebetulnya boleh dia, cuma nilainya hanya 80% Mbak yang bisa dia ambil. Jadi nilainya kalau dia melakukannya itu nilainya 1 poin, dia hanya dapatnya 0,8 saja, nggak 1 poin. Karena dia ngambil tindakan di atasnya. Cuma kami di tempat kami juga Mbak, ada aturan yang mengikat, masalahnya di sini, di pasal 10 ini. Dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis. Nah, secara tertulis ini Mbak, dari kepala puskesmasnya harus ada surat pelimpahan tugas. Itu sebabnya kami tidak mengizinkan yang di atasnya. Sepanjang yang di atasnya masih ada. Kecuali kalau yang di atasnya memang di bidan yang di atasnya penyelianya tidak ada. Itu masih kami perbolehkan. Tapi kalau yang di atasnya masih ada, nggak boleh. Karena ada Berarti surat amannya tertulis. itu ya Pak? Kenapa Mbak? Berarti amannya yang kegiatan yang untuk terampil sama mahir aja gitu ya Pak? Iya, betul. Kalau yang dia mahir, ambil di mahir aja lah, nggak usah di ini. Soalnya surat tertulis itu kalau itu kewenangan pimpinan Mbak. Kalau dia ternyata ada masalah di kemudian hari, siapa yang bertanggung jawab? Ya pimpinan yang 80%-nya. Terus nanti dia mau naik ke penyelia Mbak. Kalau dia naik ke penyelia, dia wajib wajib japung, kemudian wajib pengembangan profesi. Jadi kemarin itu yang ditanyakan Mas Pur sama Mbak Lina, saya bilang itu wajib. Pasal 8 ya, 60%. Nah ini Mbak.
Saya ini takutnya yang ini, yang penugasan secara tertulis. Bisa nggak dilampirkan surat tertulis dari pimpinan bahwa dia ngambil jenjang di atasnya? Nah, disitulah yang dilemanya, mereka tuh nggak ada biasanya surat itu. Tapi kalau yang ada beberapa kegiatan yang bisa terampil, bisa mahir, bisa mahir, bisa penyelia, berarti bisa kita ngambil gitu Pak kegiatannya Pak? Boleh, boleh. Kalau yang bisa-bisa semuanya itu, semua jenjang atau semua jenjang boleh diambil. Terus kalau yang lagi, Pak. kalau yang di atas ngambil ke bawahnya juga boleh, Mbak. Oh. Cuman nanti kesian lah yang habis bidan yang D3-nya nanti yang 2C, 2D-nya kehabisan kegiatan. Oh iya ya. Naik-naik. Kalau di sini tuh kalau dia ngambil itu melulu. Mohon maaf kalau kami contohin di perawat itu, Mbak. Kalau dia bidannya, kalau perawatnya terampil, dia pengkajiannya IPIDU. Kalau dia perawat mahir, dia pengkajiannya keluarga. Kalau dia perawat penyelia, dia pengkajiannya untuk kelompok. Nah, takutnya kalau dia sudah mahir ataupun sudah penyelia, kok masih aja ibaratnya tuh yang dikaji individu melulu, kapan naiknya gitu loh. Jadi nggak ada kemajuan kayak gitu. Akhirnya kan ya udahlah kita buat kebijakan, janganlah diambil yang di bawah-bawahnya. Ambil yang sesuai kewenangan dia aja. Ya intinya di sini yang penting Buat nilainya yang penting dapat restu Bu Lina udah ya. Iya Pak. Sama Mas Pur. Oh, Mas Purnya perawat ya kemarin. Terus satu lagi Pak, katanya ya yang kegiatan berarti kegiatan yang kita laksanakan ini harus sama dengan SKP katanya kan Pak? Berarti ada banyak di SKP itu nanti itu Pak? Begini Mbak, SKP itu nggak mesti harus nggak semua harus diinput. Yang penting ada minimalnya aja. Oh gitu. Soalnya tadi kan kemarin yang habis pertemuan itu nyampainya kayak gitu. Jadi kegiatan semua yang di Dupak ini semuanya harus terlatih. Nggak usah, kebanyakan. Ya itu, jadi saya mikirnya kegiatannya ada lebih dari 50-an mungkin nyampe. Jadi SKP-nya panjang lah untuk itu aja kan. Lihat lagi Pak. Ini coba saya share ya. Nah, nih Mbak, kalau saya share nih, ini punya orang ini. Nah, ini kan 48 Mbak. Ini kan formulir SKP, ini yang sasaran Mbak. Terus yang di bawah kan kita bikin ini ya, hasil ya Mbak ya, yang ini. Nah, yang buat ini Pak, katanya semuanya harus sesuai Dupak. Jadi kan banyak ke bawahnya Pak kalau sesuai Dupak kan. Sesuai Dupak itu yang tindakan ini Mbak, yang kegiatan tindakan yang 1, 2, 3, 4, 12 ini. Nama-nama kegiatannya ini harus sesuai Dupak. Terus outputnya ini kan bunyinya tiap laporan. Nah, kalau punya Mbak itu dimintanya laporan, ya wajib laporan. Nah, ini Mbak, saya lihat. Nah, di sini kan punya Mbak nih, harus laporan. Ini laporan. Terus lagi ini lembar. Terus di sini formulir. Kalau ini logbook. Kalau ini catatan. Ini kan bukan laporan di sini. Nah, ini ada laporan. Oke, kalau ini kan logbooknya yang diminta Mbak melakukan tindakan pencegahan infeksi. Ini kan logbook. Jadi di sininya nanti itu bukan tiap laporan, tiap lembar, tiap formulir, tiap logbook. Bunyinya kayak gitu. Sesuaikan dengan ini, sesuaikan dengan di peraturannya. Terus tindakan-tindakan di sini ya sesuaikan dengan kewenangannya, tapi tidak usah semua Mbak, terlalu banyak. Ya katanya kemarin harus semuanya Pak. Jadi saya mikirnya, saya ngomongnya kan, Kak jadi tuh misalnya kalau ada 50 ke bawah ya, iya karena dia harus sama, kata yang pertemuan kemarin gitu Pak.
Yang pastinya tindakannya saja Mbak, tindakan ini wajib sama. Karena itu tindakan itu sesuai kewenangan, tapi tidak. Kalau saya sih sebetulnya tidak usah semua. Yang mana yang punya poin, karena tidak mungkin juga kita melaksanakan semuanya Mbak. Jadi yang paling banyak saja diambil. Yang pasti itu nilai ini Mbak, yang 48,60 ini yang jangan sampai kurang. Jadi kan kalau ini Kurang dari 48 ya Pak? Ini kalau ini kan 48 Mbak, kalau dia ini bisa minimal. Kalau ini kan 0,12 ini kan angka kreditnya Mbak, dikali 25 dapatnya kan 3 poin. Jadi 25 dikalikan 0,12 dapatnya 3. Nah, total angka kredit ini kalau dijumlahkan kan 48. Nah, punya Mbak itu kalau dia Mbaknya di Mahir, nilainya ini Mbak. Saya cari dulu minimal. Nah, ini Mbak, di pasal ini saya besarin. Target angka kredit bidan kategori terampil setiap tahun paling sedikit, artinya paling sedikit. Nah, kalau yang bidan mahir itu 12,5 Mbak setiap tahun. Jadi kalau 12,5, kalau kita kembali yang tadi itu, ini kan 48, ini kan sudah lebih dari minimal Mbak. 12,5, tapi jangan kita buat di sini totalnya cuma 10. Nah, itu enggak sampai minimal karena di aturan itu harusnya di sini paling sedikit 12,5, boleh 13, boleh 14, boleh 100 pun boleh. Enggak masalah, yang pasti minimal yang 48 ini jangan sampai angka yang muncul di sini itu 12 kurang dari 12,5. Jadi itu. Ini Mbak, nah ini bidan kategori keterampilan itu ini 12,5 untuk bidan mahir. Kalau penyelia minimal 25 setahun. Jadi ini Pak, kembali lagi ke Dupak tadi itu Pak. Kalau di Dupak yang baru itu kan ada saya kegiatannya melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. Sementara di Dupak yang lama itu ada pengumpulan ada pengkajian, ada anamnesa, ada persiapan. Untuk ngisinya tuh saya jumlahin aja yang 3 itu boleh Pak? Boleh Mbak, boleh digabungin. Yang mumetnya tuh Pak. Semua itu Mbak, masalahnya itu cuma 2 hal. Pertama, angka kreditnya menjadi kecil katanya gitu. Nilainya kok kecil-kecil, itu yang paling sering dikeluhkan orang. Kedua, konversinya dari aturan lama ke yang baru ini. Dulu tindakannya namanya ini, sekarang kok nggak ada tindakan ini. Nah, itu yang mengkonversi. Yang pastinya Ya, yang penting jumlahnya aja Mbak, sama jumlah totalnya. Jumlah totalnya yang penting Mbak. Kemarin tuh sepakatnya tuh itu sih sebetulnya. Cuman saya nggak tahu yang kesepakatan terakhir yang kemarin itu yang mereka rapat itu nggak tahu juga hasilnya Mbak. Mau disepakati itu atau enggak gitu Mbak. Ya, Pak. Berarti kesimpulannya dicari yang semirip mungkin kan Pak? Ya, betul. Dicari semirip mungkin. Dan yang untuk di SKP dilampirkan yang nilainya besar atau yang paling sering kita lakukan kegiatannya gitu ya Pak? Betul. Sip. Terus Mbak yang ini, yang tadi itu yang punya Mbak itu, yang ini, Mbak itu ngisinya di kolom yang ini Mbak, yang ada ininya, jangan ngisi yang di kolom ini sama yang ini. Kalau ini kan total nih Mbak, total jumlah yang di atas nih. Kalau ini kalau diisi tadi itu munculnya, nah kayak gini Mbak. Ya, tadi tuh saya dari kemarin tuh lihatnya tuh kan nilai unsur utama. Jadi saya yang nilai unsur utama di atas tuh kan diisi juga kok munculnya kayak tadi gitu nah Pak. Jadi yang ini ya, jabatan utama langsung di sini yang isinya. Ya.
Kalau ini langsung total, Mbak. Kalau ini nggak pindah ke sana, tetap ini emang saya kunci di sini. Isi di bagian ini aja, Mbak. Yang bagian ini, yang saya tandain ini. Nah, yang ini. Nanti kok jumlah juga kok totalnya di sebelah sini. Nanti Mbak lihatnya di sebelah sini aja. Kalau yang ini langsung aja saya kunci dulu. Nanti takutnya ini diisi muncul di sebelah sana nanti. Oh gitu ya Pak. Baik Pak. Nah ini total 1, 2, 3 nya Mbak. Udah di samping sini. Mbak, terus Mbak ini Mbak. Untuk menghidamnya Mbak. Untuk hidden. Mbak, ini kalau saya turunkan ke bawah, yang unsur no unsur ini kan nggak ikut turun kan Mbak? Ya Mbak ya. Maksudnya Pak? Ini Mbak, kayak ini saya coba lapor harian kalau Mbak. Nah, ini kalau saya turun ke bawah, scroll ke bawah, yang di atas kan nggak ikut ke bawah nih Mbak. Enggak. Nah, ini kalau ada yang nanya gimana membuka kuncinya, nanti Mbak lihat ini di view, klik view ini, terus ada press pen di sini. Ya. Nanti klik di sini, di unpress gini. Oh gitu ya Pak. Kalau diklik di sini, nah ini sudah, kalau turun dia hilang udah di atasnya. Wah, itu bikin mumet juga Pak. Udah semingguan mumet kayak gitu. Enggak, kali aja gimana nih kok ininya ikut turun, ininya enggak. Nah kalau mau ngebalikinnya lagi ya udahlah, yang ini klik di sini, press pen, udah. Nanti yang di nomor 20 ke atas ini akan terkunci kalau kita klik di angka di depannya ini yang di 20, press pen lagi. Nah ini udah kunci kembali dia. Kalau mau unlocknya unpress, kalau mau di lock lagi press lagi. Laporan mingguan Mbak, bukannya laporan COVID biasanya. Puskesmas biasanya senang-senangnya COVID, Mbak, laporan COVID, SPJ akhir tahun. Sementara sudah mengerti Pak. Oke, ya, saya lanjut untuk membuatkan punya Mbak ini, nanti dimarahin Mbak Lina saya. Boleh dikirim videonya Pak, biar ditengok lagi. Boleh. Saya pause. Banyak, Pak. Oke, sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa hubungi aja ya Mbak ya. Kalau di jam-jam segini sih bisa aja sih. Sebenarnya lagi break juga. Terima kasih Pak, maaf ganggu Pak. Oke, sama-sama, nggak apa-apa Mbak. Assalamualaikum.